sekarang kita akan coba menggunakan database. Oke, saya izin share screen sebentar. Baik, apakah screen saya sudah terlihat, Kak Farah? Sudah terlihat, Mas Taufik. Oke, jadi yang pertama, untuk menggunakan aplikasi database ya teman-teman perlu aplikasi yang namanya adalah XAMPP. Ini sebenarnya kalau teman-teman sudah menggunakan PHP native, pasti familiar ya, XAMPP atau WAMP atau Laragon gitu. Jadi ini sebenarnya aplikasi untuk membuat server di lokal kita. Nah ini kalau kita buka XAMPP-nya, sebentar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita perlu menekan tombol start di kedua modul ya. Ini saya matikan dulu. Ini ditekan tombol startnya, Apache, kemudian MySQL. Nah, pastikan modulnya ini berwarna hijau. Jadi kalau masih kuning, biasanya dia nggak bisa diakses, masih belum bisa diakses. Oke, nah kita sudah koneksi ke database-nya. Sekarang kita coba untuk mengakses database dengan menggunakan PHPMyAdmin ya. Jadi teman-teman juga sudah familiar kalau menggunakan PHP native, kita bisa menggunakan PHPMyAdmin. Nah, di sini itu adalah panel untuk database-nya. Nah, sekarang kita coba membuat database baru. Untuk aplikasi database ini, misalkan kita buat database baru namanya adalah CI4, misalkan ya. Ini sembarang sebenarnya namanya, boleh apa saja. Kemudian misalkan kita masukkan beberapa kolom, kita coba 4 untuk tabel user deh. Pertama adalah ID, kemudian nama siswa, NIS, mungkin satunya adalah role ya, misalkan ini kita akan membuat tabel users ya. Jadi mungkin nanti akan ada role siswa, ada role guru, nah seperti itu. Nah kemudian ID-nya kita set dulu auto increment untuk primary key. Kita setting varchar untuk nama NIS role-nya ya, karena ini adalah teks bukan angka. Oke, kita isi value-nya. Nah sebenarnya kalau teman-teman nanti akan melihat materi di website, itu nanti akan ada migration dan seeding. Nah migration dan seeding itu akan membantu teman-teman untuk membuat tabel di database. Nah, nanti teman-teman bisa explore, tapi untuk sekarang biar lebih cepat ya, kita bisa masuk ke aplikasi database, kita buat tabelnya secara manual terlebih dahulu. Oke, kita buat data dummy dulu ya, kita buat satu data saja. Misalkan tadi ada nama siswa Andi, kemudian siswa 101, role-nya siswa. Kita buat. Oke. Sekarang di database itu ada 1 siswa. Baik. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa menampilkan data ini di aplikasi website kita menggunakan kode emitter. Baik. Teman-teman tadi sudah dikenalkan dengan .env ya. Nah, .env ini sebenarnya adalah konfigurasi yang ada di CI. Sebenarnya di framework lain pun juga ada ya. Di Laravel itu juga ada .env. Nah, intinya adalah .env ini itu adalah konfigurasi umum. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengubah secara cepat konfigurasinya, misalkan ingin mengubah database yang akan digunakan, teman-teman bisa langsung setting .env-nya saja tanpa harus ke folder config. Jadi ini seperti ringkasan settingan gitu. Oke, untuk aplikasi database ini kita memang perlu ini ya. Kita ke .env, ini kita rename dulu agar aktif. Sudah. .env, kemudian kita buka di bagian database. Oke. Nah, di sini ada tanda pagar. Tanda pagar di sini itu artinya adalah kode ini di-comment atau tidak dijalankan. Nah, sekarang kita uncomment dulu seperti ini. Kemudian hostname-nya ini karena kita di lokal, maka hostname-nya localhost, database-nya tadi CI4 ya. Sesuai di sini. Ini database-nya adalah CI4.
Kemudian username, root, password biasanya kosong. Kalau misalkan teman-teman pertama kali menginstal XAMPP atau yang lain, itu biasanya passwordnya defaultnya adalah kosong. Nah, tempat saya juga kosong, saya set kosong. Kemudian saya save. Oke, konfigurasinya itu cukup di sini. Jadi konfigurasi NV untuk database itu teman-teman perlu mengganti database username, password, dan DB driver yang sesuai yang menggunakan MySQL ya. Baik. Sekarang kita perlu membuat yang namanya adalah model. Jadi dijelaskan ada konsep MVC. Jadi CI4 kemudian ada Laravel juga itu menggunakan konsep MVC. Nah, MVC itu sebenarnya adalah singkatan dari model view controller. Jadi teman-teman sudah diperlihatkan oleh Kak Farel view dan controller. Controller mengatur logikanya. Jadi misalkan tadi kalau function ini yang diakses, dia akan ke view yang mana. Nah, itu tadi diatur oleh controller. Nah, selanjutnya view tadi adalah tampilannya ya, front end-nya, HTML-nya. Nah, itu adalah view. Nah, sekarang ada bagian model untuk mengatur hubungan dengan database. Sekarang kita coba buat terlebih dahulu modelnya. Jadi di sini misalkan kita buat PHP Spark make model, nama modelnya adalah user. Oke, di sini sudah diberi notifikasi sebuah file terbuat di folder model dan namanya adalah user.php. Nah, ini ya. Oke. Nah, di sini itu ada beberapa variabel. Nah, ini variabel ini adalah menjelaskan. Misalkan tabel mana sih yang akan dipakai? Tabel yang digunakan itu adalah tabel users sesuai yang kita buat tadi ya. Ini tabel users. Kalau misalkan ini diubah menjadi tabel yang lain, maka dia akan mengkoneksi ke tabel yang lain gitu. Jadi ini pastikan tabel yang sesuai. Kemudian allowed field di sini ini perlu kita isi kolom yang memang kita beri izin untuk diubah. Jadi misalkan di sini di tabel user kolom nama, NIS, dan role itu kita izinkan untuk diubah-ubah. Misalkan di CRUD ya, namanya boleh diubah, NIS-nya boleh diubah, role-nya boleh diubah. Maka di sini kita perlu menuliskan nama, NIS, dan role. Jadi sesuai kolom yang kita izinkan untuk diubah. Oke, selanjutnya kita perlu membuat controller. Nah, kita di sini bisa menggunakan perintah PHP Spark ya. Oke. Nah, ini biar lebih enak. Oke. PHP Spark make controller user controller atau siswa controller. Enggak masalah. Kemudian di sini ada option untuk menggunakan RESTful. Nah, sebenarnya RESTful di sini itu kita membuat controller sebenarnya sama tadi seperti yang dilakukan oleh Kak Farel, tapi bedanya ketika kita menggunakan RESTful di sini, ini kita menggunakan RESTful ya. Nah, controller yang dibuat itu otomatis akan membuatkan function untuk proses CRUD. Ini ya. Jadi otomatis terbuat di sini function-functionnya. Ini kalau nggak salah sekitar ada 7 function yang langsung bisa kita gunakan. Kalau tadi tempatnya Kak Farel kan masih kosongan ya. Jadi kalau menggunakan RESTful nanti akan menggunakan function yang sudah diisikan di sini. Baik, kita sudah membuat controllernya. Nah, sebenarnya untuk root itu kita juga bisa jalan pintas ya. Kita beralih ke root PHP terlebih dahulu. Kemudian di sini, kalau kita menggunakan seperti ini, root resource, kemudian misalkan tadi siswa ya, siswa seperti ini, otomatis dia akan langsung membuatkan 7 routingan atau 7 akses ya, 7 jalan untuk mengakses controller di sini. Misalnya ini kita save, kemudian kita jalankan ini ya, PHP Spark Root
akan ada 7 ini mungkin 8 atau 7 routingan yang bisa kita akses secara otomatis gitu ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan 7 routingan. Misalnya tadi Kak Farel ini ya menuliskan satu-satu secara manual. Tapi kalau kita menggunakan resource di sini, otomatis 7 routingan akan terbuat. Misalkan kita komen ya kode ini, kalau kita jalankan PHP Spark Groups lagi, nah ini routingannya hilang nih. Ini nggak ada kan ya di sini. Oke, jadi ini memang resource ini digunakan untuk membuat routingan untuk proses CRUD. Baik. Oke, controller sudah, routingan sudah untuk proses CRUD. Sekarang kita perlu membuat untuk fungsi indeks ya. Nah, fungsi indeks di sini kita akan fokus untuk menampilkan data dari database. Tadi kita sudah membuat data dari database. Nah, sekarang kita ingin menampilkannya di CI. Oke, sebelumnya tadi ada yang kurang di sini ya. Ada function construct untuk model. Ini kita buat terlebih dahulu. Jadi sebenarnya function ini, mungkin teman-teman yang sudah belajar OOP ya, construct ini kan memang akan dipanggil ketika kelas ini itu diakses ya. Ini kita mengassign modelnya, maksudnya kita di sini sudah mendefinisikan model yang digunakan di controller siswa itu adalah menggunakan model user gitu. Jadi ketika kita sudah mendefinisikan di sini, kita tidak perlu mendefinisikan ulang di function yang lain. Oke, kita set new add model kemudian user. Oke, seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita perlu membuat function index-nya. Intinya dari function index di sini itu ada 2. Pertama, get datanya, mengambil data dari database. Kemudian yang kedua adalah return view atau melemparkan datanya ke view-nya gitu. Jadi mungkin teman-teman sama Kak Farel sudah dijelaskan return view gitu ya. Nah, sekarang ini ada tambahan lagi ya. Nah, tambahannya setelah koma di sini itu adalah data yang ingin disampaikan atau dikirimkan ke view gitu. Nah, sekarang kita buat lebih dahulu untuk function index-nya di sini ya. Kita buat data siswa, kemudian di sini kita list model where role siswa, karena kita ingin mendapatkan data siswa saja ya. Misalkan nantinya ada data admin, kita bisa memfilter, kita hanya ingin mendapatkan data siswa saja. Kemudian find all. Setelah kita mendapatkan data siswanya, selanjutnya adalah return view-nya. Jadi kita lempar datanya ke index. Kemudian apa data yang ingin dikirimkan? Data yang ingin dikirimkan adalah data siswa. Seperti ini. Data yang ingin dikirimkan adalah data siswa, sesuai yang di variabel ini. Nah, data siswa ini itu ingin kita lempar sebagai siswa. Nah, ini bedanya apa sih kiri dan kanan? Nah, kanan ini adalah isi dari data siswanya. Kalau yang kiri ini adalah labelnya gitu. Jadi di view index ini nanti data ini akan terbaca sebagai apa? Nanti akan terbaca sebagai variabel siswa, bukan variabel data siswa. Nanti kita coba lagi. Oke, kita sekarang lanjut ke membuat view-nya ya. Nah, di sini view-nya adalah index, artinya di folder view, di app view seperti ini, kita perlu membuat file yang namanya adalah index.php. Nah, index.php di sini kita gunakan templating ya. This ini karena saya tadi sudah membuat templatingnya, extend layout template, kemudian
section, content, kemudian end section. Oke, nah di dalamnya itu kita ingin menampilkan data dari database. Ini kita buat secara sederhana ya, mungkin tabel. Yang penting ini kita ingin menampilkan tabel ini terlebih dahulu ya, tabel nama, niche, dan role. Oke, tabel ini kita kelasnya isi sederhana, tabel script mungkin. Kemudian untuk header ini kita butuh 3 header ya. Nama, niche, dan role. Selanjutnya setelah headernya kita membuat isinya. Oke, mungkin teman-teman yang pernah menggunakan PHP native familiar ya dengan for each. Jadi karena data kita itu isinya adalah lebih dari 1, nah itu biasanya kita perlu menggunakan for each untuk mengulang-ulang atau melooping data yang ingin kita sajikan gitu. Jadi sebenarnya fungsi for each di sini itu adalah looping baris dari tabelnya. Nah, misalkan baris pertama itu adalah datanya si Andi, maka dia mencetak TR ini kan baris tabel ya, mencetak baris pertama isinya adalah namanya Andi, niche-nya Andi, kemudian emailnya Andi misalkan. Nah, kemudian karena ini for each, kalau misalkan nanti ada data kedua, misalkan datanya si Budi, nanti dia akan looping gitu. Jadi barisnya ini akan dicetak ulang, baris kedua, mencetak baris kedua, kemudian namanya adalah namanya Budi, niche-nya Budi, emailnya Budi gitu. Jadi for each ini diperlukan untuk looping baris tabelnya dan baris datanya ya. Oke, kita perlu menuliskan kode PHP-nya for each. Nah, karena tadi di sini kita sudah melabeli siswa, kita variabel siswa ya. Di sini variabel siswa for each siswa, kemudian tanda titik 2, kemudian jangan lupa langsung kita end for each untuk menutup for each-nya. End for each seperti ini. Selanjutnya di dalam for each kita masukkan barisnya. Nah, barisnya adalah ada 3 ya, nama, niche, dan role. Dan di sini kita perlu kode PHP. Kemudian ini kan karena loopingnya adalah S, variabel siswa ya, jadi ini variabel S bukan variabel siswa gitu. Kemudian apa yang akan di looping? Yang akan di looping adalah data nama seperti ini. Yang ditutup. Kita copy saja agar lebih mudah. Ini adalah nama, niche, dan role. Kita save. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menampilkan data ini. Nah, karena data ini, indeks ini, itu diatur oleh function siswa controller, di siswa controller function index, dan function index di sini, kalau kita lihat di routingannya, function index itu memiliki alamat URL siswa. Artinya kalau kita ingin mengakses view tadi, kita harus mengakses localhost 8080/siswa. Nah, sekarang coba kita jalankan servernya, PHP Sport Store. Kemudian kita coba akses di localhost 8080. Oke. Nah, sekarang /siswa. Oke, ini ada yang missing, sebentar. Kita coba cek di roots-nya, oke. Kita coba jalankan PHP start root.
Oke, di sini benar ya, routingannya adalah siswa. Oke, ini coba kita nyalakan untuk env-nya. Jadi di sini ada environment ya. Ini kita uncomment, kemudian ubah jadi development. Kalau kita ubah jadi development, nantinya ketika ada error, pesan errornya akan terlihat. Jadi ini untuk debuggingnya. Kita coba jalankan lagi PHP Sparker localhost 80, kita coba lagi access. Oke, di sini sudah terlihat controller or method not found. Oke, ini saya salah memberi nama karena di sini ini controllernya tanpa controller ya. Jadi penamaannya ini di sini adalah siswa, seharusnya siswa controller ini seharusnya adalah siswa, kemudian di controller di sini kita rename menjadi siswa. Oke, kita coba lagi. Nah, akhirnya datanya itu muncul sesuai yang ada di database. Oke, misalkan ini saya tambahkan lagi ya, satu lagi, Budi 102 dan siswa. Kita coba, nah nantinya datanya tertambah. Kalau misalkan kita tambahkan role-nya yang lain, misalkan misalnya MIS-nya 0 ya, karena dia bukan siswa, misalkan ini kita role-nya sebagai guru. Nah, di sini di database ada 3 data, tapi role-nya adalah satunya adalah guru ya. Nah, di sini kalau kita reload, tetap si Chandra tidak akan muncul. Kenapa? Karena di controller sudah kita atur where-nya adalah siswa. Kita hanya mendapatkan data siswa saja. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, untuk aplikasinya, ini kita sampai sini terlebih dahulu untuk proses read-nya. Jadi mungkin teman-teman untuk proses create, kemudian update dan jalan, teman-teman bisa coba secara mandiri di slide materinya. Nanti di sana sudah dijelaskan lengkap dan nanti akan ada tambahan migration, seeding, kemudian ada pembuatan login, register. Nah, nanti teman-teman bisa coba. Tapi untuk saat ini, jadi ini mudah-mudahan demo singkat ini bisa membantu teman-teman mendapatkan gambaran secara sekilas penggunaan aplikasi menggunakan database di Google Igniter. Kita sampai sini terlebih dahulu, dan kita bisa lanjut ke discussion group ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang kurang jelas, bisa kita discuss. Oke, baik, mungkin untuk sesi pada sore hari ini kita cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih untuk Aparel sudah membantu mengisi di sesi sore hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih buat teman-teman, luar biasa, sore hari Sabtu ya, masih semangat untuk belajar mengimprove diri. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua, selamat sore.